Ayah beli matras air buat Ade. Terus masukin ikan beneran biar lebih seru. Ade dan kucing lain kelihatan seneng main di situ. Tapi Oreo kelihatan ogah ikut main bareng. Anehnya, begitu si Ade pergi, Oreo mau main di matras itu. Pas ayah beli trampolin juga sama. Oreo betah banget nangkring di atasnya. Tapi pas si Ade datang, Oreo langsung turun. Bahkan ditawarin makanan pun Oreo nolak. Pas Ade udah pergi, baru deh Oreo mau makan. Kira-kira ada apa dengan Oreo? Majikan nonton video viral, katanya ada orang yang ngaku-ngaku jadi Emon, padahal yang ditemuin batu giok palsu. Emon yang asli nggak tinggal diem, dia nyamar dulu sebelum datengin si Emon palsu itu. Majikan pura-pura nggak tahu apa-apa dan malah bayar si Emon palsu buat nyari batu giok. Penipu itu pura-pura dapat batu giok, padahal batu itu sebelumnya udah disembunyikan di lengan baju. Majikan langsung bilang, tuh, Emon yang asli ada di sini. Emon asli pun nantang si peniru buat adu cari batu giok. Hasilnya, Emon beneran bisa nemuin beberapa batu giok dengan mudah. Sedangkan yang palsu malah ogah nyari. Akhirnya Emon asli menang besar. Majikan pun ngomel nyuruh si penipu berhenti bohong dan jangan pura-pura jadi Emon lagi. Kamu lebih suka Emon yang asli atau palsu? Komen ya. Pas lagi jalan-jalan Emon makan makanan sembarangan dan pingsan. Pas majikan ikutin sumber makanannya, ternyata ada laki-laki aneh yang nyebar makanan dan menculik kucing. Majikan berusaha cegah, tapi dia bilang itu kucingnya. Majikan ikutin diam-diam dari belakang, dan ternyata dia ambil kucing lain juga. Ternyata kucing-kucing yang ditangkap itu mau dijual. Majikan rekam video sebagai bukti, tapi HP majikan dijatuhin. Kalau ada orang asing kasih makanan, kamu mau ambil gak? Dulu pas si Adek masih bayi, Oreo selalu nemenin dan menjaganya. Mereka sering main kereta-keretaan, Oreo yang narik. Sampai Adek udah bisa jalan pun mereka masih selalu bersama. Dan gantian Adek yang dorong keretanya Oreo. Si Adek makin hari makin aktif aja. Oreo sampai kewalahan. Untungnya Oreo sayang Adek, jadi dia nggak keberatan deh. Pas lagi jalan-jalan, Adek ngelihat ada penjual ubi. Adek langsung minta beliin. Ayah heran kok Adek minta beli ubi. Padahal si Adek kan gak suka ubi. Ternyata Adek beliin ubi buat Oreo. Si Adek inget cerita mamanya. Katanya Oreo suka banget sama ubi. Bahkan dari pas si Adek masih bayi, Oreo selalu mintain ubi punya Adek. Si Adek diem-diem sering ngasih Oreo cemilan. Udah dilarang sama ayahnya, masih aja dilakuin. Terus ayahnya ngelihat mereka di pojokan bawah lemari. Baru aja ngabisin yogurt, si Adek langsung minta lagi. Ayahnya yang curiga pun secara sembunyi ngikutin dari belakang. Ternyata si Adek diem-diem kasih Oreo yogurt. Padahal itu nggak boleh dimakan buat kucing. Ayah nasehatin Adek, jangan kasih Oreo makanan sembarangan lagi. Dan beliin yogurt khusus kucing. Mereka pun bisa makan bareng deh. Adek dan Oreo lihat kura-kura di kebun binatang. Mereka mainan sama kura-kura, kasih makan dan naik ke punggungnya. Si Adek kelihatan takut, tapi Oreo kelihatannya enjoy gitu naik punggung kura-kura. Karena Oreo suka main sama kura-kura, Adek pun minta ayah beliin kura-kura. Tapi sama Adek kura-kuranya mau dinaikin dong. Jelas aja nggak bisa, karena kura-kuranya masih kecil. Jadi Adek aja deh yang jadi kura-kuranya Oreo. Tapi si Adek nggak kuat, Oreo terlalu ndut. Nanti aja ya Oreo, nunggu kura-kuranya besar. Adek selalu perhatian sama Oreo. Dia merawat Oreo dengan senang hati, memastikan Oreo selalu bersih dan makan makanan bergizi. Saking sayangnya, tiap kali makan, Adek selalu ingat Oreo. Pas lagi makan di restoran pun sama, karena Oreo nggak suka daging yang dimasak. Adek dengan berani minta Koki ambilin daging mentah buat Oreo. Ini Blacko adiknya Blacky. Majikan coba latih dia supaya bisa bantu cari uang, kayak si Blacky. Tapi malah naik ke Gordon dan bikin rusak. Akhirnya Gordon dipasang tusuk gigi biar nggak dinaikin lagi. Blacko malah manjat lemari dan ngerontokin daun. Majikan pun bikin daun dan ganti daun hias dengan aluminium foil biar nggak dimakanin lagi. Setelah itu, si Blacko kabur ke kolong kasur, mungkin ngambek. Majikan coba bujuk, pijat-pijat, dan kasih vitamin biar jadi pintar. Tapi bukannya tenang, dia malah ngacak-ngacak puzzle. Pas diangkat, ada uang nyelip di bawah puzzle. Habis itu dia lari lagi ke arah pot bunga. Pas digali tanahnya ternyata di dalamnya ada plastik isi uang. Suami majikan pulang, kaget lihat uangnya yang disembunyiin malah udah dipakai belanja. Dia pun nangis. Ternyata adiknya Blacky masih belum paham cara cari uang yang benar. Majikan bikinin kue bentuk jeruk yang lucu buat Cici. Karena Cici selalu berhasil uji kepintaran. Terus si Cici disuruh tidur karena majikan mau ke pasar beli ikan hias. Majikan mau bikin akuarium kejutan buat Cici. Si Koko dan Cipung sampai nggak
Gak sabar mau lihat hasilnya. Pertama masukin pasir, terus taruh batu-batu. Gak lupa pakein tanaman hias. Biar makin mirip pemandangan laut, masukin juga si Patrick. Maksudnya bintang laut. Lalu masukin air deh. Terakhir pas mau masukin ikan-ikan, si Cipung malah mau makan ikannya. Kena omel deh si Cipung. Ikan pun dimasukin, sekarang tinggal bangunin si Cici. Ini dia kejutannya. Si Cici sampai bengong dan mandangin ikan-ikan terus. Like biar Cici suka sama hadiah kejutannya. Kemarin Oreo udah dibikinin akuarium, tapi lubang keluarnya kekecilan. Jadi tiap mau keluar, badannya sering nyangkut. Oreo jadi sedih deh. Akhirnya majikan beliin yang lebih besar. Pertama unboxing dulu, terus Oreo suruh cobain. Ternyata kali ini ukurannya pas. Majikan minta Oreo jagain ikan sebentar karena harus ngehias akuarium dengan pasir laut dan batu kristal. Gak lupa diisi air juga. Tapi ikannya malah dimakan sama Oreo. Langsung deh dia kena omel. Terakhir ditambah tumbuhan air dan alas yang nyaman buat Oreo. Ikan-ikan pun dimasukin ke dalam akuarium. Sekarang Oreo seneng banget mainan dan ngawasin semua ikan hias di sekelilingnya. Like kalau suka akuariumnya. Majikan main ke rumah bibinya. Tapi pas lihat Emon, bibinya malah nutup pintu lagi. Untung majikan punya kunci cadangan. Bibinya bilang, dia nggak suka sama kucing. Tapi Emon pinter kok, kata majikan. Majikan pun nyuruh Emon buat buktiin kemampuannya. Emon pun mulai berkeliling rumah. Tapi malah mecahin vas dong. Bibinya udah mau marah, tapi nggak taunya ada emas di dalam vas itu. Majikan suruh Emon cari harta tersembunyi lagi. Nggak lama kemudian, Emon langsung nemu duit emas. Seketika bibinya majikan langsung sayang sama Emon. Nyapu pun sambil gendong Emon. Dan pas majikan dan Emon mau pulang, bibinya ngasih angpau berisi uang sebagai tanda terima kasih sama Emon. Oreo selalu cemburu tiap lihat adek mainan boneka. Entah itu boneka anjing atau boneka burung sekalipun. Jadi adek minta mama bikinin boneka yang mirip Oreo aja, biar Oreo nggak cemburu. Dan ketika adek pergi ke luar negeri tanpa Oreo, boneka itu selalu adek bawa kemana-mana. Mau jalan-jalan kemanapun, boneka Oreo selalu ada menemani adek. Adiknya majikan beli balon banyak banget, udah kayak orang jualan. Katanya pengen kayak orang di video ini, bikin balon yang besar biar bisa terbang. Jadi mulailah dia keluarin balonnya satu persatu. Dia nyuruh kakaknya juga buat bantuin. Akhirnya semua balon udah dikeluarin, tinggal ditiup aja nih. Percobaan pertama dia gagal. Terus dia minta bantuin kakaknya lagi buat niup. Udah susah payah niup, tapi balonnya nggak bisa besar. Habis itu dia coba pakai pompa balon, tetap nggak bisa. Terakhir dia coba pakai hair dryer. Bisa dong. Menurutmu balonnya bisa dipakai terbang nggak? Paket datang. Wah, isinya apa ya? Ternyata berisi 100 bungkus makanan bontot. Majikan beliin bontot stok makanan buat sebulan. Kenapa nih si bontot tepar? Ternyata semalam dia habisin semua makanannya. Sore harinya, anak majikan lihat pup bontot berwarna merah. Mereka panik. Ini pasti gara-gara bontot makan kebanyakan. Pas majikan mau bawa bontot ke dokter, tiba-tiba anaknya ngomong. Ternyata si bontot habis makan buah naga, makanya pupnya berwarna merah. Si bontot ada-ada aja. Majikan mau kemas sama Emon. Tapi tiba-tiba Emon hilang. Pas dicari-cari, nggak taunya Emon lagi cari batu giok. Wah, lumayan besar dapetnya. Nggak jauh dari situ Emon nemu lagi batu giok lainnya. Karena udah terlanjur nyari, sekalian aja cari yang banyak. Emon pun segera menelusuri area di sekitar. Dan ketemu beberapa jenis bebatuan berharga. Terakhir Emon nemu batu kristal yang bagus banget. Karena udah dapat banyak batu, majikan pun pergi ke toko batu giok. Di sana ada berbagai jenis bebatuan dan perhiasan. Majikan pun jual batu-batu itu dan hasilnya lumayan banget. Majikan dan Emon jadi punya banyak uang deh. Like kalau kamu suka Emon. Kata Emon, ada sesuatu di atas kursi. Pas majikan cek, kok ada stocking perempuan. Majikan jadi curiga dan geledah tas pacarnya. Ternyata ada cincin, tapi pas dicoba, cincinnya kebesaran. Majikan jadi makin curiga sama pacarnya. Apalagi akhir-akhir ini suka teleponan diem-diem dan dandan rapi. Majikan nemu diary yang digembok, lalu nyuruh Emon buat cari tahu passwordnya. Emon mulai nyari kemana-mana, mengandalkan indera penciumannya. Bahkan ada yang diumpetin di sepatu juga. Akhirnya majikan tahu passwordnya dan berhasil buka buku diary. Di situ ditulis waktu dan sebuah alamat. Pas majikan samperin alamat itu, bener aja. Ada pacarnya yang lagi selingkuh. Dia pun marahin pacarnya dan minta putus. Biasanya selalu bontot yang dianaktiri kan? Kali ini giliran Gogon. Bontot ulang tahun, dirayain pakai kue. Giliran Gogon cuma pakai ikan. Bontot jatuhin pot di elus-elus. Tapi pas Gogon obrak-abrik sampah, dijadiin kain pel. Si Bontot dikasih makanan enak plus topping. Makanan Gogon malah dilempar.
Gogon cuma pura-pura dielus. Gak taunya di belakang, Bontot dikasih cemilan. Gogon jadi sedih. Tapi majikan cuma bercanda. Gogon dikasih kejutan baju baru. Majikan pengen bikin bola dari solasi sebagai hadiah buat Emon. Solasi itu digulung terus sampai berbentuk bulat. Tapi feeling Emon gak enak. Si Emon malah ngumpet di kardus. Aneh banget. Apa Emon gak suka sama hadiahnya? Akhirnya bola pertama jadi. Dan pas dibelah gak disangka-sangka ternyata ada lapisan warna-warninya. Lanjut, majikan coba bikin lagi dengan warna berbeda. Gulungan demi gulungan ditambahin. Tapi Emon tiba-tiba ngingetin majikan. Sampai suatu saat majikan mulai ngerasa aneh di tangannya. Meski begitu, tetap diterusin sampai bola besar terbentuk. Tapi makin lama, tangan majikan malah muncul ruam dan kepalanya jadi pusing. Udah lama majikan gak bikin boneka dari bulu kucing. Sampai menggunung gini bulunya. Hari ini majikan mau bikinin boneka mirip karakter di game. Pertama, keluarin stok bulunya. Terus ambil sebagian dan diwarnain pink. Rajut bulu-bulunya sampai jadi bentuk boneka. Gambar wajahnya juga biar gak serem. Pakein pita biar imut. Jadi deh, ada yang tahu ini karakter apa? Terinspirasi dari video Bontot, majikan pengen bikinin sandal buat Dede Bayi dan Oreo. Pertama diukur dulu kakinya. Terus ambil bulu Oreo deh. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi sakit. Tapi karena bulu Oreo dikit, jadi harus kumpulin bulu yang berceceran deh. Setelah bulu kekumpul, lanjut bikin sandal lagi. Jadi deh tinggal pasang hiasan. Wah cantik ya hasilnya. Dede sama Oreo langsung cobain. Like kalau sandalnya bagus. Kakak-kakaknya udah dapet sandal baru, tapi si Bontot belum. Jadinya sedih, galau, ngambek total. Pemiliknya mikir keras, terus kepikiran ide nyeleneh. Gimana kalau bikin sandal dari rambut si Bontot? Dikumpulinlah rambut dikit-dikit. Tapi hasilnya, waduh sandalnya jelek banget. Si Bontot makin galau. Akhirnya pemiliknya nekat ambil rambut si Slamet biar sandal si Bontot jadi kece. Si Slamet marah dong, sakit katanya. Tapi bener aja, berkat rambut Slamet, sandal si Bontot langsung jadi wow, keren maksimal. Ini kakaknya Bontot. Dia tumpahin makanan, lalu dia dijadiin lap sama majikan. Habis itu disuruh cuci baju, malah nangkring di atas mesin cuci. Sedangkan si Bontot lagi pinter nih, disuruh matiin lampu dia nurut. Jadinya majikan mau bikin sesuatu dari bulu buat Bontot. Kira-kira mau buat apa ya? Wah, ternyata sepatu unyu buat Bontot. Si kakak iri jadinya majikan bikinin juga. Tapi kok mini banget. Lalu sepatunya dibuang.